Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kita semuanya pada hari ini. Apa kabarnya? Tibalah saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini 30 Desember 2024 dari kitab Yesaya 54 ayat 7. Demikian bunyinya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Demikian bunyinya. Judul renungan ini, setialah sampai Maranatha tiba. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kitab Yesaya 54 ayat 7 merupakan salah satu nubuat dan penghiburan dari Tuhan kepada umatnya, khusus bangsa Israel. Tuhan menyampaikan janjinya tentang kasih setia Tuhan yang tidak akan berubah. Bahkan ketika dunia di sekitar mereka bergoncang dan berubah, seperti gunung-gunung dan bukit-bukit yang kokoh dapat bergerak dan bergoyang, namun kasih setia Tuhan terhadap umatnya tetap teguh dan tidak berubah. Inilah janji Allah kepada umatnya sebagai penghiburan supaya umat Tuhan bersukacita karena keselamatan yang Tuhan berikan, saudaraku. Tuhan menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang setia dan berpegang teguh pada janjinya, sehingga orang percaya dapat mencari perlindungan, penghiburan, pengharapan, dan sukacita di dalam Tuhan. Meskipun ayat 7 ini berisi tentang hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Artinya ada kalanya Allah marah karena umatnya telah meninggalkan Dia dan memilih hidup dalam hawa nafsu dunia, dosa atau kejahatan. Hal ini dialami Israel pada masa pembuangan di Babel yang disebabkan ketidaksetiaan iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka hidup dalam dosa dan kejahatan. Ketika Israel dibuang ke Babel, maka mereka merasa Tuhan telah meninggalkan mereka. Namun penderitaan mereka hanya sesaat, karena ada banyak waktu di mana mereka akan menikmati kemakmuran karena Tuhan membebaskan mereka dari Babel dan membawa mereka kembali ke tanah leluhur mereka. Saudara-saudaraku, sama seperti Israel, ada kalanya kita juga akan merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Sampai kapan Tuhan meninggalkan kita? Karena kejahatan dan dosa-dosa kita lah membuat kita menerima upah, di mana hidup kita terasa berat akibat berbagai penderitaan, saudaraku. Namun Tuhan mengingat janjinya untuk selalu mengasihi umatnya, sehingga Tuhan mengambil kita kembali. Tuhan mengangkat kita dari kejatuhan kita akibat dosa dan kejahatan kita. Oleh karena itu bersukacitalah, karena keselamatan Tuhan. Tuhan membersihkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan mengubah kita dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu, di dalam dunia tidak pasti, tetapi kasih setia Allah adalah pasti dan tidak akan pernah berubah. Allah selalu setia mengasihi kita sebagai umat Allah dengan kasih yang tulus dan abadi, saudaraku. Setialah sampai Maranatha, Tuhan datang. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Kita akan mengakhiri dengan iman kita. Tuhan menyertai kita dan akan menghantarkan kita pada tahun yang baru. Oleh karena itu, tetaplah setia kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang setia kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kembali iman kami, bahwa murka-Mu tidak selamanya terhadap umat-Mu yang berdosa ini.
Engkau mengampuni, Engkau memberikan kehidupan baru bagi kami. Itulah pengharapan kami. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tentu banyak pergumulan hidup mereka. Kiranya Engkau hampiri mereka satu persatu, sehingga mereka kuat menjalani kehidupan ini. Biarlah di akhir tahun ini Tuhan, kami menaruh harap kepadamu. Engkaulah yang juga menjaga kami. Dan mengakhiri tahun ini Tuhan, dengan penuh sukacita. Dan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Terimalah kami demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Selamat memasuki tahun yang baru dan mengakhiri tahun 2024. Kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.